Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulansari. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siklus perkembangan ilmu pengetahuan menurut pemikiran Thomas Kuhn. Nah, jadi teman-teman, menurut Thomas Kuhn, ilmu pengetahuan itu berkembang melalui perubahan-perubahan besar gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak berkembang begitu saja. Nah, tentunya perkembangan ilmu pengetahuan itu melewati beberapa siklus ataupun beberapa fase. Nah, untuk yang pertama itu ada fase masa pencarian atau yang disebut dengan masa prasains. Pada masa ini tentunya belum ada aturan yang jelas gitu ya. Karena para ilmuwan itu masih mencoba menjelaskan satu fenomena dengan pemahaman mereka sendiri. Nah, jadi pada fase ini itu para ilmuwan masih memperdebatkan hal-hal yang mendasar gitu. Karena pada masa ini itu para ilmuwan itu mencoba menjelaskan suatu fenomena dengan pemahaman mereka sendiri. Jadi belum ada yang kesepakatan gitu pada masa pencarian ini. Nah, tentunya masa ini itu merupakan fondasi gitu ya, fondasi awal bahwa adanya kemajuan suatu peradaban. Nah, untuk yang kedua yaitu ada masa stabil atau yang disebut dengan masa normal. Nah, masa normal ini adalah masa di mana ditemukannya satu kesepakatan gitu ya. Jadi ada satu teori yang memang mulai diterima gitu oleh para ilmuwan pada masa normal ataupun pada masa stabil ini. Nah, jadi pada masa ini ilmuwan itu sudah menemukan titik terang. Nah, jadi yang pada masa pencarian, kalau misalkan mereka itu masih memperdebatkan hal-hal yang mendasar, nah ketika pada fase kedua, itu para ilmuwan sudah menemukan kesepakatan. Nah, jadi setelah ini mereka bisa mengerjakan fokus gitu, mengerjakan satu teori. Nah, jadi mereka bisa bekerja dengan stabil dan juga bisa bekerja dengan sangat tenang. Nah, inilah yang disebut dengan masa normal atau masa stabil. Nah, untuk yang fase berikutnya itu adalah fase ketiga, yaitu yang dinamakan dengan masa munculnya anomali. Nah, maksudnya munculnya anomali di sini adalah munculnya satu teori yang memang tidak diprediksi gitu. Munculnya satu teori yang tidak sesuai dengan fakta atau teori yang sedang terjadi. Nah, pada masa ini tentunya para ilmuwan menganggap bahwa kesalahan-kesalahan tersebut itu hanya kesalahan yang kecil gitu. Jadi pada masa ini itu ilmuwan masih mengabaikan gitu karena mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang sepele. Nah, untuk yang keempat itu adalah masa krisis. Nah, pada masa ini anomali-anomali yang para ilmuwan abaikan pada fase ketiga itu ternyata semakin parah pada fase keempat. Para ilmuwan itu mulai meragukan paradigma yang sedang mereka pakai. Akhirnya pada fase ini para ilmuwan itu memperdebatkan gitu ya paradigma yang selama ini mereka pakai. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah masa perlawanan. Nah, pada fase ini gitu jadi munculnya satu teori yang ternyata bisa membuktikan gitu, bisa memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada fase keempat. Nah, tentunya satu teori ini itu awalnya tidak disetujui oleh sebagian besar ilmuwan gitu. Mereka masih menganggap bahwa teori lama itu adalah teori yang paling benar gitu. Jadi pada masa ini walaupun ada satu teori yang ternyata bisa membuktikan gitu, para ilmuwan itu masih belum setuju semua gitu. Jadi mereka pada fase ini masih mengalami perdebatan gitu tentunya. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah fase pergeseran paradigma. Nah, maksud dari pergeseran paradigma ini adalah jadi para ilmuwan itu sudah mulai mengganti paradigma mereka, sudah mulai mengganti teori lama mereka dengan teori yang baru gitu teman-teman. Nah, jadi mungkin karena mereka juga sudah bisa membuktikan gitu bahwa ternyata teori yang baru itu bisa lebih kuat dibandingkan dengan teori yang lama. Nah, makanya para ilmuwan pada fase ini itu mulai bergeser paradigma. Mereka mulai mengganti paradigma lama mereka ke paradigma yang baru. Nah, inilah yang disebut dengan masa pergeseran paradigma. Nah, setelah para ilmuwan sudah sepakat kembali pada fase ini, nah maka akan balik lagi tuh ke fase yang kedua, yaitu pada masa sains normal atau masa stabil. Sebelum nanti ditemukan lagi tuh kesalahan-kesalahan baru, anomali-anomali baru, nah maka itu akan siklusnya akan terus-terusan seperti itu. Untuk yang berikutnya, itu ada dampak dari konsep paradigma terhadap filsafat di era modern. Nah, kenapa kita kaitkan dengan filsafat di era modern? Nah, karena pada filsafat ini, konsep paradigma itu bukan hanya sekedar tren pemikiran yang diikuti banyak orang aja gitu ya teman-teman. Nah, jadi konsep paradigma dalam filsafat ini itu bisa mengubah cara pandang kita gitu untuk melihat sebuah kebenaran. Nah, untuk yang pertama itu adalah dampak positif dari adanya konsep paradigma. Untuk yang pertama adalah membuat ilmu pengetahuan menjadi lebih manusiawi. Nah, jadi maksudnya ini adalah, nah awalnya kan ilmu pengetahuan itu dianggap hanya sebagai ilmu yang isinya tuh berisi rumus-rumus saja gitu. Nah, tetapi dengan adanya konsep paradigma ini adalah kita bisa lebih mengetahui gitu ternyata di balik ditemukannya suatu teori ataupun suatu fenomena gitu ya, itu ada para ilmuwan yang bekerja dengan keras, yang telah melewati siklus-siklus gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan dampak positif dari konsep
paradigma terhadap filsafat di era modern. Nah, untuk yang berikutnya itu ada dampak negatifnya nih teman-teman. Nah, dampak negatifnya itu apa? Dampak negatifnya adalah munculnya relativisme. Nah, jadi menurut para ilmuwan, konsep paradigma ini dalam filsafat tentunya itu dianggap hal yang berbahaya gitu. Karena apa? Nah, karena ini bisa melemahkan posisi ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, jadi para ilmuwan menganggap kalau misalkan kebenaran hanya dilihat melalui paradigma saja gitu, berarti memunculkan pertanyaan gitu, apakah kebenaran yang mutlak itu benar ada atau tidak gitu. Kalau misalkan kita memandang sebuah kebenaran itu hanya melalui paradigma gitu, melalui kacamata saja. Nah, makanya ini para ilmuwan itu menganggap bahwa ini adalah hal yang berbahaya karena bisa melemahkan posisi ilmu pengetahuan. Nah, mungkin itu saja teman-teman, siklus perkembangan ilmu pengetahuan dan juga dampak positif dan juga dampak negatif dari konsep paradigma terhadap filsafat di era modern ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.